Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang selalu menjagai kami. Engkau Allah kami yang selalu memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Berkati ibadah kami, beri kami sukacita untuk meninggikan Engkau. Berkati para pelayan Bapa, sehingga dapat membawa kami sukacita untuk memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, kami mohon Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali di ibadah online Minggu 20 September 2020. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara semuanya, berkat melimpah boleh kita rasakan pada pagi hari ini, maupun berkat-berkat yang lain sudah kita rasakan dari bulan kemarin. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, tidak akan ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ketika kita mendapatkan persoalan, berkat persoalan, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan menjauh dari Tuhan? Jangan Bapak Ibu, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kita mau berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berikan ucapan syukur kita melalui pujian. Terima kasih buat cinta-Mu yang tiada tanpa batas. Haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan. Tunjukkan ku jalan. Cari
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena cinta Tuhan tidak pernah ada batasnya. Tuhan berikan segala berkat-Nya untuk kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Haleluya Yesus. Jadikan aku indah, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Kaulah kami, sumber pengharapan kami, sumber jawaban kami. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Puji syukur Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita mengaku anak-anak Tuhan, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Tuhan, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, jangan pernah ragu lagi mengikut Tuhan. Tak pernah ku ragu. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Mari kita bersorak-sorak bersama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai katakan bersama-sama namanya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur Tuhan. Amin. Haleluya. Luar biasa berkat pujian pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mau siapkan jiwa dan hati kita untuk mendengar taburan firman Tuhan. Karena
Karena hanya dengan hati kita siap, Tuhan pasti akan menjamah hidup kita. Yesus, Engkau permata hatiku. Haleluya Yesus Tuhan. Syukur. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu. Hatiku menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Permata hatiku, Yesus, Engkau permata hatiku Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikanmu Tuhan. Engkau yang memiliki hidupku Tuhan. Syukur Bapa, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Pecinta Online dari GBIS Haleluya Palur. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan di daerah Tegal Waton, tempat peternakan kuda Eklip. Dan kita akan menikmati indahnya tempat ini
bersama dengan menikmati firman Tuhan yang akan saya bawakan. Hanya pesan saya, kita harus betul-betul disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Harus kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan. Jangan lupa, jemaat GBS Haleluya Palur yang sampai hari ini belum bergereja lagi, kita sudah boleh datang ke gereja, ikuti ibadah di gereja. Tuhan akan memberkati jemaat-jemaat dan Tuhan akan berikan kemurahannya sehingga kita dapat bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan dan menikmati berkat firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur. Di siang ini kami bersama-sama akan beribadah. Kami telah menyanyi, memuji, muliakan nama-Mu, dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah kami Tuhan, sehingga kami boleh konsentrasi beribadah online, dan jamah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan ini tertanam dalam hidup dari jemaat-jemaat, dari sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah online. Berkati mereka. Izinkan firman-Mu tumbuh di dalam hati, jiwa, dan roh mereka. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Di minggu ini firman Tuhan bertemakan menikmati kemenangan. Mari kita baca dari 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan pada kata telah memberi kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Contohnya, kita telah selesai dari masalah-masalah hidup. Itu suatu kemenangan. Kita sembuh dari penyakit. Itu satu kemenangan. Bebas dari kekurangan ekonomi. Itu juga satu kemenangan. Bahkan kita sudah dapat mencapai cita-cita yang kita cita-citakan. Mencapai target. Itu juga satu kemenangan. Ingat, kemenangan-kemenangan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi Yesus yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Kemenangan-kemenangan yang telah kita lewati, yang telah kita alami, seharusnya kita rasakan dengan sukacita. Lalu membuat kenangan tersendiri dan kita ceritakan kepada semua orang. Apakah hal itu telah kita lakukan? Pernahkah kita bercerita tentang kesembuhan yang telah Tuhan berikan? Pernahkah kita bercerita tentang masalah yang telah Tuhan selesaikan? Pernahkah kita bercerita tentang pertolongan-pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Mengapa belum diceritakan? Karena kemenangan itu hanya sekedar lewat, tidak kita nikmati. Contohnya, menikmati itu satu contoh. Apa bedanya soto Lamongan dengan soto Kudus? Sama-sama kata sotonya, sama-sama lauk sotonya, nasi soto. Tapi dapatkah kita bercerita perbedaan antara soto Lamongan dan soto Kudus? Bagi penikmat, dia pasti tahu ada perbedaannya. Sama-sama ada daging, sama-sama ada kuahnya. Tetapi bagi penikmat, dia akan menikmati perlahan-lahan sampai dia itu menemukan tes yang ada. Sampai dia menemukan ciri yang ada. Mana soto Kudus? Mana soto?
Nah, hari ini kita belajar bersama tentang menikmati kemenangan. Sekali lagi, Tuhan telah siapkan kemenangan melalui Yesus Kristus. Kita tinggal menikmatinya. Dan jangan salah, itu bukan hasil usaha kita. Ada dua hal yang harus kita cermati. Mengapa permasalahan timbul? Mengapa sakit penyakit timbul? Mengapa kekurangan timbul? Yang pertama, kesalahan kita ini kesalahan karena kesalahan kita. Ya memang karena kesalahan kita. Lalu harusnya kita segera bertobat. Untuk menikmati kemenangan itu kita harus bertobat. Yang kedua, ada masalah, ada penyakit, ada kekurangan muncul dalam kehidupan kita. Itu namanya ujian. Kalau ujian ya harus kita selesaikan. Karena kalau ujian itu nanti kita naik tingkat. Dan perhatikan, entah itu kesalahan kita, entah itu ujian, tetapi Tuhan sudah siapkan kemenangan untuk kita. Apa syarat untuk menikmati kemenangan? Yang pertama, Yohanes pasal 1 ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Menikmati pengangkatan sebagai anak Allah ini merupakan cara untuk menikmati kemenangan. Jadi kita sebagai anak, kita kekurangan, Bapak kita mesti memberi pertolongan. Kita sebagai anak, lalu kita sakit, Bapak kita yang akan berusaha untuk menyembuhkan kita dan sebagainya. Kalau kita salah, kita bertobat, Tuhan akan memberikan kita double porsi. Karena apa? Kita pasti dibelai, kita pasti digendong, kita pasti diberikan kemanjaan oleh Allah kita kalau kita bertobat. Kalau hidup kita benar, ujian diadakan, lalu kita naik tingkat, iman kita naik, kepercayaan kita makin tinggi di hadapan Allah. Nah, jadi kalau kita menerima Yesus, kita jadi anak. Kalau kita jadi anak, kita dimanjakan oleh Bapa kita dengan diberi kemenangan. Bagaimana cara menerima Yesus? Yesus harus kita letakkan dalam hati, dalam jiwa, dalam pikiran kita. Bahkan mengizinkan Yesus untuk mengatur seluruh langkah kehidupan kita. Jadi cara menerima Yesus itu berani menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita, seluruh langkah hidup kita kepada Yesus. Kalau kita sudah menikmati hidup sebagai anak Allah, maka setiap kemenangan pasti kita syukuri. Wajah penuh sukacita, lalu kita syukuri, kita bangga, dan kebanggaan tentang kemenangan ini akan kita ceritakan dengan berapi-api. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara yang telah disembuhkan penyakitnya oleh Tuhan? Apakah saudara yang telah ditolong oleh Tuhan sudah bercerita kepada orang lain dengan cara berapi-api? Karena kemenangan itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa. Kalau belum, berarti saudara belum menikmati kemenangan. Kemenangannya hanya lewat, sembuh ya selesai. Nah, jadi ada tugas yang harus kita lakukan karena kita diberi kemenangan, lalu kita ceritakan pada orang lain. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 7. Untuk menikmati kemenangan, kita harus mengerti Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis,
maka ia akan lari daripadamu. Tunduk artinya taat. Taat itu melakukan segala yang diperintahkan. Apakah perintah itu gampang, apakah perintah itu sukar, pokoknya itu perintah kita lakukan, itu namanya orang taat. Satu contoh, taat itu harus usaha keras. Satu contoh, saya diminta mengambil barang di tempat yang tinggi, saya tidak sampai. Saya berusaha mencari alat, mencari apa yang dapat kami gunakan supaya kami dapat menjangkau apa yang diperintahkan itu untuk mengambilnya. Itu namanya taat dengan usahanya. Nah, ingat, segala perintah Tuhan itu sudah disesuaikan dengan kemampuan kita. Dan segala perintah itu sudah disiapkan dengan segala kelengkapannya. Kita cukup taat saja. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Segala perintahnya pasti ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Segala perintahnya pasti bermanfaat untuk kita. Sehingga setiap perintah harus kita lakukan dengan ketaatan. Jadi bagaimana menikmati kemenangan? Kalau kita taat, kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Berbagai macam permasalahan hidup akan selesai dengan ketaatan kita pada firman Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kekristenan kita akan memiliki kualitas yang baik kalau kita selalu menggunakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah menikmati kemenangan yang Tuhan berikan pada kita. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan saling giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Syarat ketiga untuk menikmati kemenangan yaitu beribadah. Jangan meremehkan ibadah. Ibadah harus sungguh-sungguh. Karena ibadah itu memiliki nilai tinggi di hadapan Allah. Ibadah itu ada unsur ketaatan, ibadah itu ada unsur rasa kasih kita kepada Allah, ibadah itu ada unsur berbagai macam unsur ada di sini. Jadi Allah sangat menghargai ibadah Bapak Ibu Saudara. Tapi yang namanya setan Bapak Ibu suka ikut dalam ibadah. Lalu apa pekerjaan setan dalam ibadah? Mengganggu orang-orang yang beribadah supaya tidak fokus, supaya tidak ketemu dengan Tuhan. Ada yang diganggu dengan cara berbicara satu dengan yang lain, ada yang diganggu dengan tidur, ada yang diganggu dengan bermain-main. Bahkan kalau anak-anak saat ini bermain HP. Nah, kesempatan ini ibadah online pun diganggu oleh setan. Karena dalam ibadah online sulit sekali orang untuk konsentrasi. Padahal nilai ibadah tinggi. Kalau ingin menikmati kemenangan, ibadahnya dirapikan. Ibadahnya ada kesungguhan. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Untuk hidup ini, orang yang ibadahnya benar, lalu orang yang ibadahnya benar,
akan memiliki kepandaian dalam melakukan firman Tuhan. Sehingga ketakutan, kekhawatiran tidak ada dalam hidup. Itu janji saat ini. Dan janji yang akan datang, orang yang ibadahnya benar dipastikan dia punya nama di kerajaan surga, dia punya rumah di kerajaan surga. Jadi ibadah mengandung janji tentang kehidupan, dan ini kata firman Tuhan. Sehingga jika kehidupanmu tidak beres, periksa ibadahmu. Mungkin dalam mengikuti ibadah kita kurang konsentrasi. Mungkin dalam mengikuti ibadah kita kurang sungguh-sungguh. Maka ibadah harus benar-benar tulus. Ibadah itu membangun persekutuan dengan Allah. Jadi tidak rugi kalau kita ini datang ibadah, artinya kita ketemu dengan Tuhan. Tidak rugi. Kita bisa lapor apa yang kita alami dalam kehidupan kita, atau kita dapat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai dengan berkat yang melimpah. Hal ini yang harus kita mengerti. Hal ini yang harus kita kembangkan supaya kita dapat menikmati kemenangan. Jadi anak Tuhan itu sebenarnya tidak mungkin kalah. Anak Tuhan itu sebenarnya tidak mungkin kurang, jatuh dan sebagainya. Karena apa? Kristus telah menyerahkan. Kristus telah memberi kemenangan kepada kita. Sesudah kita menikmati ketiga syarat itu, maka kita akan menikmati kemenangan yang telah Tuhan siapkan kepada kita. Sekali lagi, arti kemenangan: selesai dari masalah itu, sembuh dari penyakit, bebas dari kekurangan ekonomi, dan target tercapai. Dan orang yang sudah menikmati kemenangan pasti hidupnya penuh sukacita. Orang yang sudah menikmati kemenangan pasti akan bercerita kepada orang lain sebagai bentuk sukacitanya yang luar biasa. Hari ini, jika ada jemaat, jika ada di antara Bapak Ibu yang belum selesai masalahnya, yang belum sembuh penyakit, yang belum bebas ekonominya, ikut Tuhan, akan diberi kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai dan memberkati ibadah online kami. Engkau telah berikan rahasia kemenangan yang harus kami nikmati melalui kepercayaan kami di dalam nama-Nya. Saat ini, bila ada di antara jemaat, bila ada di antara yang ibadah online mengalami kekurangan, mengalami sakit, penyakit, mengalami ketakutan, mengalami kebimbangan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau telah diberi kemenangan. Bangkitlah, ceritakan pada orang lain bahwa kemenangan telah terjadi di dalam hidup. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum ibadah online ini selesai, yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pandemi belum selesai. Satu-satunya cara untuk menghadapi pandemi, kita harus taat pada tata aturan pemerintah. Kemana-mana pakai masker, bukan bawa masker, pakai masker. Kemana-mana harus jaga jarak. Ya, perhatikan klaster-klaster baru itu karena mereka tidak jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangan. Makin bersih hidup kita, makin sehat kita. Tuhan akan jaga kita. Mari kita akhiri dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita. Kita akan berdoa untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Mari tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur
Kau telah menyertai dan memberkati bangsa kami. Walaupun saat ini masih ada yang hidup dalam ketakutan, tetapi kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan memberi petunjuk kepada Presiden kami, Bapak Jokowi. Beri kekuatan, beri instruksi yang tepat, sehingga COVID-19 ini dapat hancur di dalam ketaatan kami melakukan apa yang diinstruksikan Presiden kami. Kau berkati para menteri, Kau berkati para gubernur, Kau berkati Tuhan para lurah, para camat, para bupati, para wali kota. Kau berkati RT/RW, sehingga mereka dapat bersatu dalam mengusir COVID-19 ini tanpa gaduh. Tetapi Tuhan berikan ketenangan. Engkau menyertai bangsa kami, Engkau memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh tegak berdiri, maju bersama dengan bangsa lain, dan bangsa kami diberkati. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengapuran kakinya, Tuhan jamah, sehingga kesembuhan sempurna akan Kau berikan. Engkau juga menjamah Ibu Suharsi yang sakit. Engkau juga akan jamah Octaviano Zendrawijaya Florence yang dirawat di ICU Amerika, membutuhkan alat-alat tubuh, organ-organ tubuh yang baru. Dan juga Bude Marto, Engkau juga jamah 5 saudara kami serahkan dalam tangan. Sementara kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koko, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito, Pak Sarjono. Mereka membutuhkan jamaah keberanian dia untuk melangkah, supaya mereka dapat bersaksi bahwa Tuhan telah menyembuhkan. Ketakutan mereka, kebingungan mereka, kami patahkan dalam nama Yesus, kami hancurkan. Dan Tuhan berikan semangat yang luar biasa untuk bersaksi tentang kemenangan yang Tuhan. Kami berdoa untuk Cik Erin, untuk Cik Happy, untuk Cik Rinyo, untuk Ibu Hartanto, untuk Ibu Wagini, untuk Ibu Is, untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Bing, untuk Ibu Titik, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Sar, untuk Mbah Hadi, untuk Mbah Barto, untuk Omi, untuk Fedi. Tolong juga berikan keberanian pada mereka. Hari ini Tuhan telah memberikan kemenangan. Biarlah kemenangan itu mereka terima, dan mereka berani untuk bersaksi, mereka berani untuk bercerita bahwa Tuhan telah menyembuhkan. Terima kasih Bapak, Kau telah memberikan berkat-Mu di ibadah online ini. Biar teman-teman kami Tuhan diberkati melalui ibadah online pada pagi hari. Sebentar kami akan akhiri ibadah online kami. Maka Tuhan, Kau berkati pekerjaan-pekerjaan kami masing-masing di dalam kemurahan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Maka terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Jangan
Allah.